Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan merenungkan dari surat Yakobus bab 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sebab sungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling bersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Damai sejahtera bagi kita semua. Kita mungkin sering mendengar orang bertanya akan situasi pandemi corona yang terjadi di dunia dewasa ini. Mereka bertanya, kapan ya pandemi corona akan berakhir sehingga keadaan bisa normal kembali, agar kita dapat beraktivitas dan berkarya seperti sedia kala. Akan tetapi kita juga bisa berbalik, bertanya kepada diri kita masing-masing. Andai kata keadaan atau situasi pandemi corona ini tidak kembali normal, apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita lakukan, baik secara pribadi maupun juga secara komunal, secara bersama-sama? Masihkah kita memiliki harapan di tengah pandemi corona saat ini? Dan kepada siapa kita harus meletakkan pengharapan kita? Kita sebagai orang-orang beriman, kita tidak boleh meletakkan pengharapan kepada para penguasa, para pemerintah, tetapi kita harus meletakkan pengharapan kita. Harapan kita ini hanya kepada Allah semata. Kita mungkin akan bertanya, mengapa kita harus meletakkan pengharapan dan harapan kita ini kepada Allah saja? Tidak lain jawabannya adalah karena Allah Maha Tahu. Ia mengetahui akhir dari situasi pandemi corona, sedangkan manusia tidak mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Allah juga telah mengatur masa kini dan juga masa depan kita ada di dalam tangannya. Kita ingat akan kisah Ayub, pribadi yang selalu berharap kepada Allah dan meletakkan pengharapannya kepadanya secara total. Meskipun bencana terjadi dalam hidupnya, segala sesuatu diambil daripadanya. Semua binatang peliharaan dicuri, para penjaga binatang dibunuh,
semua anaknya mati, dan ia mengalami sakit bisu di sekujur tubuhnya. Ayub tidak mampu melihat dan mengetahui secercah harapan di masa depannya. Ia tidak menyadari bahwa Allah akan memulihkan keadaannya lagi. Tetapi di dalam situasi penderitaannya yang berat seperti itu, yang menarik dari pribadi Ayub, ia tetap bertekun, setia, dan percaya kepada Allah. Ketekunan dan kesetiaan serta kepercayaan Ayub membuahkan rahmat berlipat-lipat baginya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberi dia harta lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sebagaimana dituliskan dalam surat Yakobus bab 5 ayat 11 yang kita dengarkan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Kita sadar bahwa Tuhan terus bekerja melalui dan dalam diri Ayub, karena ia peduli kepadanya. Tuhan juga ingin melakukan hal yang sama untuk Anda dan saya, untuk hidup keluarga kita masing-masing. Ia tidak mempersoalkan betapa mungkin chaos, kacau hidup kita. Ia mengetahui problema-problema yang terjadi di dalam hidup kita. Dan ia mengetahui bagaimana akhir kisah hidup kita. Karena ia tahu segalanya. Bahkan jumlah rambut di kepala kita pun terhitung di hadapannya. Tuhan menciptakan kita begitu sangat unik, segambar, secitra, dan sangat penting baginya. Ia terus bekerja untuk menjaga, memelihara, dan juga memberi kita masa depan yang cerah, masa depan yang lebih baik dari hari ke hari. Ia selalu mengundang kita untuk meletakkan iman kepercayaan kita semata-mata kepadanya. Dan Tuhan berulang kali bersabda di dalam sabdanya, di dalam kitab suci, bahwa ia akan memberi ganjaran kepada yang beriman kepadanya, sebagaimana diungkapkan di dalam surat Yakobus bab 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mohon Tuhan agar kita boleh meletakkan iman dan harapan kita hanya kepada Allah semata yang menjadi jaminan hidup kita. Tuhan memberkati.